Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya mau bikin konten singkat dari TVS Kalisto 125 saya ini untuk perjalanan jauh dari Cikupa Tangerang ke Lampung Timur. Di sini saya juga akan mereview gimana rasanya berkendara di TVS ini, suspensinya bagaimana, kenyamanannya gimana, akomodasinya juga. Kemudian konsumsi bahan bakar ya, itu nanti saya mau coba pakai metode full to full, kenanya berapa kilometer per liternya. Dan langsung aja ini saya coba tes untuk penerangannya ya. Ini kan saya lagi jalan jam 4 nih dari Tangerang Cikupa. Untuk penerangan lampunya itu ya so-so sih, biasa aja. Lebih nyebar gitu, jadi nggak fokus ke satu titik. Kalau di jalan sepi sih enak, terang ya. Cuma kalau di jalanan ramai yang banyak lampu-lampu dari kendaraan lain, itu jadi bias gitu, nggak fokus. Ini saya lagi coba isi bensin di Balaraja. Ini saya istirahat kencing dulu di daerah Serang ya, pom bensin juga. Cuman saya udah isi full tanknya di Balaraja. Dan ini lagi istirahat di Serang, udah mau arah Merak ya, udah nggak jauh lagi dari Merak ya. Ini karena hujan saya istirahat ke pinggir ya, ngopi-ngopi dikit lah. Terus berbarengan juga sama orang yang berangkat kerja nih, agak rame ya. Nah ini udah sampai di kapal, saya dapat bagian paling belakang ini. Habis saya masuk langsung ditutup tuh pintu, dan gak lama lagi langsung berangkat kapalnya. Ini saya belakang di bagian bawah ya, bareng sama truk-truk. Pokoknya udah gak ada mobil lagi masuk, saya masuk langsung berangkat. Nah ini kondisi di pelabuhan, ini udah sampai Bakauheni. Alhamdulillah sih perjalanan normal, lancar, nyaman. Terus saya juga ridingnya pelan-pelan aja ya. Ya di bawah 70 lah. 50, 70 itu buat Kalisto enak, enak banget, nyaman, nggak pegel sama sekali. Udah gitu mungkin juga ya karena saya nyantai ya. Kalau buru-buru mungkin beda cerita nih. Nah ini udah mau keluar kapal. Keluar kapal ini ini kan lantainya kan dari besi baja gitu ya, terus banyak oli-oli lah, tanah segala macam, ini agak licin. Saya sih dapat saran dari grup atau dari komunitas itu ban Kalisto ini katanya memang kurang rekat ya, agak licin. Jadi saya hati-hati banget nih, pelan-pelan banget saya jalan pelan-pelan di belakang truk ya, saya gak berani nyelip juga. Yang penting selamat lah. Oke, pelan-pelan jalan. Nah ini saya sedikit cerita nih, motor ini kan bagasinya luas ya, ada 33 liter. Jadi semua barang-barang saya, termasuk saya juga bawa helm, itu saya taruh dalam jok semua, nggak ada yang di luar tuh. Ada jok ada helm, saya bawa helm 2, yang satu saya pakai, satu lagi saya taruh bawah jok buat nanti kan istri saya ya. Itu saya ke Lampung tuh karena jemput istri sama anak. Nah nanti istri saya pakai helm yang di jok, terus ada barang-barang dari dia tuh masukin ke jok semua. Nah ini asik banget nih, udah sampai Bakauheni nih, udah turun. Wah pemandangannya oke lah, bisa dilihat di sini ya. Nah ini saya istirahat dulu, sebenarnya belum terlalu capek sih, cuman kayak menikmati perjalanan aja. Wah ini sambil makan sosis ya. Waduh itu liatin pemandangannya, pulau Bako kecil kalau nggak salah. Ini kalau kalian ke Lampung terus lewat lintas timur atau belakang Siger itu, kalian pasti lihat pemandangan kayak gini nih. Ini sih nggak ada tol ya daerah lintas timur, cuman pemandangannya bagus banget. Udah gitu perjalanannya, jalannya juga sepi, nggak macet, lancar gitu, jadi asik.
Nah, ini saya bisa rekam video-video ini ketika sepi aja ya, karena saya rekam pakai HP, pakai tangan satu gitu ya, nggak bisa ngerekam setiap saat karena emang terbatas aja gitu. Oke, ini sekalian saya mau review juga gimana rasanya nih suspensi depan belakang. Kebetulan yang bisa jadi perbandingan saya tuh ada di rumah motor Vario ya. Kalau untuk motor Vario untuk terus dibandingin sama motor ini ya jelas jauh enakan motor Kalisto ini ya. Enaknya itu dari segi suspensi, kenyamanan. Cuman kalau dari tenaga ya lebih enakan Vario jelas karena dia memang pakai radiator mesinnya juga, terus 125 cc yang kompresinya juga cukup tinggi. Cuman kalau kenyamanan ini enak banget. Suspensi depan belakang empuk. Untuk kecepatan yang saya pakai ini 60 km per jam. Itu empuk, nyaman, terus nggak terlalu ngerasa pegel. Cuman yang saya rasa ini shock belakangnya. Nah, di shock belakang ini emang terasa apa ya, mental-mentul, nggak mantap gitu. Mungkin kalau bahasa Bung Fitra tuh kurang dewasa suspensi belakangnya ya. Kalau saya lihat di apa namanya, ini kan TVS dari India nih. Kalau di sono itu TVS 125 shocknya tuh udah tabung yang belakang. Mungkin itu lebih enak itu kalau yang tabung. Nah, pas masuk di Indonesia ini nggak ada tabung nih. Nanti kalau misalkan ada aftermarket mungkin saya akan rubah shocknya ya, pakai yang aftermarket yang tabung atau yang lebih baik lagi yang lainnya gitu ya, merek lainnya kayak ISS, KTC atau ya kalau Holland kan lumayan tuh harganya. Ini windshield di depan ini nih yang walaupun nggak terlalu tinggi ya, ini cukup menghalang angin sampai dada. Cuman kalau kepala masih lumayan kena kencang nih karena emang nggak tinggi banget ya windshieldnya tuh. Cuman ini adanya windshield itu bikin badan nggak terlalu pegel, enak gitu. Ada windshield terus bodinya kayak gendut-gendut, ini motor sering banget saya disangka tuh motor listrik. Ya padahal emang sih suaranya halus sih kayak motor listrik. Wah, ini saya udah sampai di jalan yang lumayan rusak ya, udah mau deket-deket dari kampung saya nih. Jalannya ya seperti ini, cuman buat motor ini masih oke kok. Empuk, busa joknya tuh tebel banget, ini tuh udah kayak sofa, tebel banget. Mungkin orang-orang yang dia mau ganti busa jok pakai latex, ini udah nggak perlu pakai busa latex, itu udah empuk, empuk banget. Ya kalau pakai busa latex mungkin lebih lagi, cuman ini udah sangat sangat cukup nih pakai busa standaran ini. Nah, ini kan dari pelan langsung kita naik gas itu biasanya agak delay kalau ini motor. Nggak bisa langsung dibojok gaspol gitu, nggak bisa. Dia tuh harus diurut pelan-pelan. Mungkin bisa aja digaspol langsung ya. Cuman kayak kayak teriak aja mesinnya. Kita pelan-pelan aja gasnya, ngurut santai. Terus ntar ngerem. Ya kayak gitulah. Kalau buat kemacetan yang mau buru-buru terus di macet-macetan ini mungkin nggak cocok ya kalau menurut saya loh. Cuman kalau orang yang sabar atau santai ya enak-enak aja. Motor ini cocoknya emang untuk orang yang santai terus lebih ngutamain efisiensi, kayak BBM-nya irit. Terus katanya sih spare part-nya juga irit ya, nggak gampang ganti spare part, terus harga spare part-nya juga murah. Agak-agak badak lah ini motor katanya. Saya baru nyoba beberapa bulan doang, belum bisa buktiin itu. Wah, ini enak banget nih sambil jalan nyantai gini, dengerin musik, jalanannya halus. Dan langsung kita masuk ke konsumsi bahan bakarnya. BBM yang dipakai adalah Pertamax, jarak tempuh 279 km. Total BBM yang dipakai adalah 4,826. Ini saya pakai full to full ya. Jadinya dapat 57,8 km per liter. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Oke, pamit mundur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.